Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan warga yang terdampak ledakan gudang amunisi daerah atau GUD Murah Kodam Jaya pada Sabtu malam akan mendapatkan ganti rugi. Panglima TNI menyebut seluruh urusan warga yang terdampak akan segera diselesaikan. Peristiwa ledakan gudang penyimpanan amunisi milik TNI Kodam Jaya di Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu lalu telah berhasil ditangani dan tengah diperiksa untuk mengetahui dampak kerusakan serta kerugian. Ledakan yang terjadi pada Sabtu malam sekitar pukul 18.05 waktu Indonesia Barat tersebut berasal ketika kepulan asap muncul dari gudang amunisi nomor 6 dari 16 gudang. Gudang nomor 6 tersebut menyimpan amunisi yang sudah kadaluarsa yang usianya sudah lebih dari 10 tahun. Kebakaran dan ledakan terus terjadi setidaknya hingga 3 jam kemudian dan sejumlah amunisi terpental hingga ke permukiman warga. Akibat kejadian tersebut, sebanyak 86 warga terdiri dari 61 laki-laki dan 25 perempuan untuk sementara masih diungsikan ke rumah kepala desa Ciangsana. Warga yang terdampak tersebut belum bisa dipastikan akan mengungsi sampai kapan, mengingat saat ini Jihandak TNI masih menyisir dan membersihkan amunisi yang terlempar ke rumah warga akibat ledakan. Sebagai tindak lanjut dari peristiwa tersebut, pihak TNI memastikan akan memberikan kompensasi atau ganti rugi jika ditemukan kerusakan pada rumah warga akibat ledakan. Menurut Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, saat ini pihaknya tengah memeriksa perumahan warga yang berjarak sekitar 2 km dari GUD Murah Kodam Jaya. Meski lokasi gudang jauh dari pemukiman, namun efek ledakan terasa hingga jarak berkilo-kilometer dan melontarkan sejumlah material berbahaya seperti serpihan metal hingga amunisi aktif dengan kaliber beragam. Tentunya nanti makanya kita akan data, akan disisir oleh aparat teritorial, sekarang sudah bekerja. Nanti apabila ada kerusakan di rumah masyarakat kita akan ganti ya agar segera diselesaikan. Apabila ada yang terdampak segera diselesaikan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pengaturan ruang udara dengan segala informasi penerbangannya di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna resmi diatur sepenuhnya oleh Indonesia. Sebelumnya ruang udara di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna dikendalikan oleh negara Singapura. Mulai tanggal 21 Maret 2024, Indonesia resmi mengambil alih ruang udara dengan segala informasi penerbangannya di wilayah Kepulauan Riau, Kepri, dan Natuna dari Singapura. Pengalihan operasional pelayanan navigasi penerbangan ini dilakukan usai Indonesia-Singapura menandatangani perjanjian pengaturan ruang udara di kedua wilayah tersebut, yakni pada tanggal 25 Januari 2022 silam setelah melalui negosiasi sejak tahun 1995. Perjanjian tersebut kemudian diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Perpres nomor 109 tahun 2022. Perjanjian ini menambah luasan FIR Jakarta sebesar 249.575 km atau bertambah 9,5% dari luas semula. Kini, pesawat yang terbang di wilayah pengaturan ulang FIR ini akan mendapatkan layanan navigasi penerbangan dari Indonesia. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan keselamatan ruang udara sesuai dengan kepentingan nasional, serta memenuhi pelayanan jasa penerbangan sipil yang berstandar internasional. Pengalihan FIR ini akan memberikan dampak positif bagi Indonesia, khususnya dalam hal penerimaan negara. Kabar gembira bagi dunia penerbangan Indonesia. Setelah menyelesaikan perjanjian pengaturan ulang ruang udara atau Realignment Flight Information Region via Kepulauan Riau dan Natuna dengan pemerintah Singapura, saat ini Indonesia
akan mengatur sendiri ruang udara di atas 2 pulau tersebut. Semoga implementasi perjanjian PIR juga akan meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta menjadi momentum yang tepat untuk modernisasi peralatan navigasi penerbangan dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Pemirsa, pemerintah sedang mempersiapkan peta jalan percepatan transformasi layanan terpadu digital. Persiapan peta jalan layanan terpadu digital akan menjadi sejarah baru Indonesia dalam layanan digital terpadu sebagaimana negara-negara maju lainnya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dalam rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta menyebut Indonesia akan semakin mantap melangkah menuju negara maju melalui transformasi layanan terpadu digital. Layanan terpadu digital mengikuti arahan Presiden yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Pemerintah menetapkan prioritas pada 9 layanan utama yang akan segera diintegrasikan pada platform digital nasional bernama INA Digital. Layanan tersebut akan mencakup layanan administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan imigrasi. Menpan RB mengatakan transformasi layanan terpadu digital diperlukan untuk memudahkan dan tidak membingungkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah. Layanan digital yang ada saat ini belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan pengguna, melainkan pendekatan per instansi pemerintah. Menpan RB juga mengatakan seluruh kementerian akan terintegrasi dengan INA Digital paling lambat bulan Mei mendatang. Gerak cepat ini menjadi komitmen tinggi pemerintah dalam merombak pelayanan publik dan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Kondisi saat ini memang masyarakat harus mengunduh berbagai aplikasi untuk setiap layanan. Jadi rakyat ini sibuk. Jadi banyak aplikasi bukannya lebih mudah, tapi rakyat harus ngunduh satu-satu. Kalau pertanahan ke Kementerian Pertanahan, kesehatan ke Kementerian Kesehatan. Ke depan ini rakyat tidak perlu lagi mengunduh, cukup dalam satu portal berbagai layanan dengan akses SSU melalui pemanfaatan sertifikat elektronik, sekali isi data untuk berbagai layanan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyarankan masyarakat untuk mulai melakukan perjalanan mudik Lebaran pada H-10 atau hingga H-15. Hal tersebut disarankan Menhub dikarenakan puncak arus Lebaran pada tahun ini diprediksi akan terjadi pada 4 hari sebelum Lebaran atau tepatnya pada tanggal 5 April 2024. Puncak arus Lebaran tahun 2024 diprediksi akan terjadi pada 4 hari sebelum Lebaran atau pada tanggal 5 April 2024. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau kepada masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman saat Lebaran mendatang agar melakukan perjalanan mudik lebih awal guna menghindari kepadatan puncak arus lalu lintas. Ia juga menyarankan bagi pemudik yang akan melakukan perjalanan jarak jauh agar tidak menggunakan sepeda motor. Dikarenakan selain untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas, pemerintah juga telah menyediakan layanan mudik gratis yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun apabila masyarakat tetap akan menggunakan sepeda motor, maka Budi menegaskan harus dipersiapkan secara maksimal, baik dari segi kendaraannya maupun kondisi tubuh pengendara. Presiden menginformasikan atau menyarankan bahwa mudik itu kalau bisa H-10 sampai H-5 karena H-4 itu puncaknya, dan apabila itu dilaksanakan mungkin puncak mudik itu tidak terjadi dengan padat ya bahwa Kakor Lantas menyiapkan skenario itu kalau lebih ringan lebih bagus. Selain itu, Menteri Budi Karya Sumadi juga menginstruksikan kepada Dinas Perhubungan di daerah untuk terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk melakukan pengecekan armada bus yang akan digunakan untuk perjalanan di tempat-tempat wisata dan memastikan armada dalam kondisi layak jalan. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik tahun ini diprediksi meningkat hingga 193,6 juta orang atau 71,7% dari jumlah penduduk di Indonesia. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.